WJF Next Gen presents Peace at Home for Stars Club! Woo! Hello everyone! Welcome to Feast at Home for Stars Club. You are loved. Kita percaya bahwa kita semua dikasihi, dan hari ini kita masih dalam rangka Paskah, dan masa Paskah nih kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menebus semua dosa kita. Nah, aku mau nanya nih, kalau teman-teman punya tokoh idola atau punya klub olahraga favorit atau apapun deh yang teman-teman suka. Kalau misalnya nih, kayak Yolanda punya klub favorit sepak bola. Kalau menang, itu Yolanda akan teriak-teriak, senang banget bersorak-sorai. Nah, apalagi nih kabar gembira yang kita punya di Paskah ini lebih luar biasa dari berita idola kita, dari berita klub sepak bola kesayangan kita, atau apapun yang kita suka. This is amazing news yang lebih baik dari semua kabar gembira, yaitu Tuhan Yesus yang telah wafat dan bangkit. It's amazing, right? Yesus bangkit dan telah menebus dosa kita semua. So, yuk kita mau memuji, kita mau bersorak dengan penuh semangat. Tapi sebelumnya, let's pray together. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur for your amazing grace yang telah menyelamatkan kami, yang selalu dan Engkau selalu ada buat kami. Your love is powerful. Your love is always there for us. Saat kami nakal, saat kami berdosa, saat kami berbuat salah, saat kami mungkin mengecewakan, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you for loving me as who I am, and thank you for forgiving me. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, tadi seperti yang aku udah bilang, kalau ada sesuatu kabar gembira, kita bersorak nih. And we have better news. We have a great news today, that Jesus has risen. So, oleh karena itu, yuk kita semua mau bersorak dengan penuh semangat. Yuk, boleh berdiri semuanya. We want to proclaim bahwa Allah telah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah
Dia adalah Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup di dalam hati kita semua. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita, and we want to worship His holy name. Hanya karena pengorbanan dan salibnya, kita semua selamat, kita semua ditebus. Bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, memang benar karena salib-Mu kami bisa hidup. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Thank you for your cross. Thank you for your love. Untuk kami, untuk orang tua, untuk semua teman-teman kami dan keluarga kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bless us, O Lord. Dan tuntun kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai fams, selamat pagi semuanya and welcome back to Feast at Home for Stars Club. Yeay! Halo, sama saya lagi Kak Fran, dan senang banget pagi hari ini kita bisa kumpul bareng lagi, kita bisa sharing-sharing bersama lagi. Dan kalian apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya, amin. Come on fams. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Mari kita buka lagi ayat hafalan kita pada bulan hari ini. Masih pada ingat? Iya, diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 6 yang berbunyi, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Sekali lagi, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Teman-teman, 2 minggu ke belakang kita udah membahas mengenai pribadi yang menjadi life saver, penyelamat hidup kita. Aren't you guys excited bahwa kita dalam hidup kita ini kita punya sesosok penyelamat yang akan menyelamatkan kita dari belenggu dosa, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ia sungguh mencintai kita, ia rela mati bagi kita supaya kita bisa hidup dan kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Dan biasanya ya, kalau misalnya kita punya sesuatu yang awesome, punya sesuatu yang menyenangkan seperti ini,
Pengen gak sih kita kasih tahu ke orang-orang lain? Pengen gak sih kita kasih tahu ke teman-teman di sekitar kita? Atau pengen gak sih kita kasih tahu ke papa mama gitu tentang pribadi yang sangat menyenangkan ini, yang sangat membawa damai ini bagi kita? Nah, itu yang pengen kita pelajari hari ini di talk kita yang ketiga, yaitu share your faith. Teman-teman, bahkan di Alkitab sendiri dikatakan di Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah bersabda untuk men-sharingkan iman kita terhadap Ia kepada orang-orang di sekitar kita. Wow. Penasaran gak sih gimana caranya? Apa coba yang di pikiran kalian, bagaimana caranya men-sharingkan iman kita, men-sharingkan faith kita bagi orang-orang lain? Bawa Alkitab, Injilin teman-teman di sekitarnya? Ya boleh. Atau ajak teman-temannya untuk pergi gereja bareng atau misa online bareng? Boleh juga, nggak salah kok gitu kan. Coba sebenarnya ada cara yang lebih asik sebenarnya dan mungkin bisa menggait lebih banyak orang lagi. Kakak Fran mau cerita terkait film favorit. Jadi Kak Fran dulu pas film ini waktu baru pertama kali keluar tuh super excited banget ketika nonton film ini. Saking sukanya, Kak Fran tuh sampai niruin karakternya, cara dia mengeluarkan jurus-jurusnya gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah tahu. Nah, karakter ini, jadi kalau misalnya dia mau loncat, dia akan mengeluarkan Spider-Man. Ada yang tahu namanya? Iya betul, Spider-Man. Nah, Kak Fran tuh sering banget tuh main-main sama teman-teman. Dan Kak Fran melakukan aksi seperti ini dan mengeluarkan Spider-Man seolah-olah nih mengeluarkan Spider-Man. Tindakan seperti itu membuat teman-teman Kak Fran tuh jadi kayak kepo. Jadi pengen tahu, kamu ngapain sih gitu kan. Hasil Kak Fran ceritain tentang film ini dan dia ternyata tertarik juga nih. Bahkan dia tertariknya sama karakter satu lagi nih. Dia bawa pakai tangannya seperti itu lalu seolah-olah dia pengen niruin Iron Man gitu kan. Dan semakin kami bermain-main seperti ini, makin banyak lagi yang join. Bahkan ada yang jadi Captain America, bawa tameng, seolah-olah bawa tameng, dan kita main-main. Dan semakin banyak lagi sampai akhirnya teman-teman itu tahu bahwa ternyata kami tuh fans banget sama film yang namanya Avengers. So itu yang membuat orang-orang jadi kepo dan akhirnya mencari tahu tentang Avengers itu seperti apa. Teman-teman, yang pengen Kak Fran sampaikan hari ini adalah ya bisa kita bilang ke teman-teman kita kalau kita pengen teman kita nonton film Avengers. Bro, nonton film Avengers bro, filmnya keren bro, bagus banget. Bisa, cuman tentunya dia akan lebih tertarik ketika kamu menirukan karakter-karakternya tersebut dan akhirnya dia yang cari tahu sendiri dan akhirnya dia nonton filmnya dan dia tahu ternyata film itu bagus. Teman-teman, begitu juga dengan iman kita. Kita bisa bercerita, tapi kita juga bisa menggunakan keseharian kita, our daily life, as a tool to share our faith to others. Kita tentunya bisa saja menirukan karakter-karakter Tuhan Yesus itu supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu seperti apa. Teman-teman tahu dong bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi. So that's the first character that you need to do, that being loving and being lovable to each other. Dengan kita saling mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang akan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi. So ada nggak sih sebenarnya yang jadi contoh gitu kan ya? Ada teman-teman. Kita mau bicara terkait ada satu karakter. Dia hidup sekitar tahun 1970-an.
masih nggak terlalu lama, namanya Beata Chiara Badano atau dipanggil Beata Luce. Beata Luce ini lahir di Italia 1970 dan dia adalah pribadi yang amat sangat ceria, amat sangat bersyukur di dalam kehidupannya dia. Di tahun 1988 di tengah semua aktivitasnya itu, oh ya by the way si Beata ini juga suka mengikuti acara seperti kita ini ya. Mereka ada gathering orang-orang yang beriman terhadap Kristus, mereka sharing iman mereka, dan Beata menemukan Kristus di dalam komunitas tersebut. Dan di suatu ketika Beata Luce ini didiagnosis menderita sakit yang keras. Pada saat itu dia didiagnosis memiliki kanker di tulang punggungnya. Bukannya bersedih, ternyata Beata menganggap itu sebagai tanda dari Tuhan bahwa dia harus semakin menjadi pribadi yang kuat dan membawa sukacita meskipun masalah apapun yang dia hadapi. Beata Luce ini tetap tersenyum menghadapi penyakitnya dia, walaupun dia harus kemoterapi, walaupun dia harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk mengobati kankernya. Dan ketika dia dirawat, bahkan orang-orang itu seperti ketarik magnet, kayak selalu mendekat kepada dia. Kenapa? Karena ternyata senyumnya dia ini nular gitu. Orang-orang yang depresi, pasien-pasien yang lagi depresi di tempat tersebut, itu kalau ngobrol sama Beata Luce ini, mereka jadi tersenyum, mereka jadi damai, mereka jadi bahagia. Mereka merasakan Tuhan Yesus Kristus lewat Beata Luce. Bahkan banyak orang nih ceritanya nih, psikiater itu ahli dari ilmu kejiwaan yang biasanya memiliki pasien-pasien yang penyakit seperti ini. Ketika dia mendatangi Beata dan berbicara mengenai Beata, dia bahkan berbicara bahwa kayaknya bukan Beata Luce yang butuh saya, tapi malah saya yang butuh dihiburkan oleh Beata Luce. Ada suatu pribadi yang berbeda ketika seseorang sudah mengenal Yesus Kristus. So, you don't need an extraordinary thing. Kamu nggak perlu punya spider web, kamu nggak punya tamengnya Captain America, kamu nggak perlu hammernya Thor. You can use your daily life as a tool to share your faith to others. Santo Fransiskus Assisi berkata, preach the gospel at all times, when necessary, use words. Kita bisa mewartakan firman Tuhan setiap waktu dan hanya bila perlu kita gunakan kata-kata. Meaning to say, aksi kita, hidup kita bisa jadikan sebagai sarana untuk sharing iman kita bagi teman-teman di sekitar kita. Mungkin teman-teman kalau datang misa, Romo suka menyanyikan aklamasi setelah pembacaan Injil ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lalu kita akan jawab, tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Sebenarnya itu adalah panggilan bagi kita semua untuk melaksanakan, tidak hanya memberitakan, tapi melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Teman-teman semua, mudah-mudahan diskusi kita, sharing kita hari ini boleh menguatkan teman-teman di sekitarnya yang mungkin kalian teman-teman ketemu ada yang lagi depresi, ada yang lagi bete sama teman-temannya, ada yang lagi kesel mungkin. Teman-teman bisa saling menguatkan dengan mungkin menyapa, kalian ajak main bersama, atau berdiskusi bersama, atau berikan makanan kecil untuk mereka yang mungkin lagi sedih, supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kalian. Mari kita akhiri sesi kita pagi hari ini. Bapak Yesus Kristus, terima kasih Bapak,
karena Engkau sudah menjadi pribadi kasih di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa for your revelation, Father. Thank you for your words, Father. Thank you for revealing your heart to us. Terima kasih Bapa atas pengajaran-Mu bahwa kami bisa menjadi diri kami apa adanya untuk men-sharingkan iman kami untuk orang-orang di sekitar kami. Pakai kami ya Bapa, we want to say yes to you, Father. Biar kami boleh jadi tangan-tangan berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, dan biar kami boleh senantiasa semakin menyerupai Engkau. All is only for you, Father, and for you alone. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, kayaknya ini pertama kalinya kita ketemu ya. Kenalin, nama kakak Castella. Nah, seperti yang udah dikasih tahu sama Kak Frans tadi, kita itu nggak perlu hal-hal yang mewah, apalagi yang wah, apalagi super power untuk bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Cukup sesederhana senyuman seperti Beata itu juga sudah cukup untuk bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini Castella mau ajak teman-teman semua untuk bisa membagikan kata-kata positif kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, bahkan mungkin kepada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Nah, tapi kalau hanya membagikan kata-kata positif aja kayaknya kurang seru ya. Gimana kalau kita buat fortune cookies? Nah, fortune cookies itu apa sih Castella? Fortune cookies adalah sebuah cookies yang di dalamnya itu ada kata-kata yang ingin disampaikan dari orang yang membuat fortune cookies kepada orang yang menerima fortune cookiesnya. Kata-katanya itu bisa berupa kata-kata motivasi, kata-kata positif, pujian, ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena hari ini kita mau masak-masak, teman-teman minta bantuan orang tua ya, supaya tidak berbahaya. Yuk, langsung aja kita buat. Nah, adapun bahan yang akan kita butuhkan adalah 1 buah putih telur, 3 sendok makan gula, sedikit vanilla essence, sedikit garam, dan 1 cup tepung terigu. Jangan lupa teman-teman, fortunes-nya. Tada! Ini bisa kalian cetak ataupun kalian tulis ya. Jangan lupa isinya adalah kata-kata positif ataupun motivasi untuk orang-orang yang mau kalian bagikan. Alat-alat yang akan kita pakai adalah 1 buah panci anti lengket, 1 buah sendok teh, 1 buah mug. Kemudian kita juga akan menggunakan beberapa muffin cup, atau kalau kalian tidak punya muffin cup, kalian bisa menggantikannya dengan mangkok kecil-kecil. Kemudian kita juga akan menggunakan 1 buah spatula, 1 buah pengocok kue, dan juga 1 buah mangkok berukuran sedang. Yuk, langsung aja kita buat fortune cookies kita. Yang pertama, kita masukkan putih telur, kita tambahkan vanilla essence. Kedua adonan ini akan kita kocok sampai berbusa, tapi jangan terlalu kaku ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, adonannya berbusa tapi tidak kaku. Selanjutnya, kita tambahkan gula, garam, dan juga tepung terigu. Adonan ini kemudian teman-teman aduk sampai dia menyampur. Apabila adonan teman-teman terlalu kental, bisa ditambahkan dengan sedikit air dengan menggunakan sendok ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, kalau adonan teman-teman terlalu encer, teman-teman bisa tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Kalau adonan teman-teman bentuknya sudah seperti ini, kita tinggal memasak adonannya ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasak fortune cookies kita. Tapi jangan lupa minta bantuan orang tua ya, karena kita akan menggunakan kompor. Oleskan sedikit minyak, apinya kecil saja ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan
1 sendok fortune cookies kita. Kemudian dibulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman sampai adonannya tipis. Nah teman-teman, adonan ini kemudian kita balik ya teman-teman sampai kedua sisi berwarna golden brown. Setelah fortune cookies kita angkat, ini harus bergerak cepat dan hati-hati ya teman-teman. Kita letakkan fortune-nya di dalam, kemudian kita lipat dua. Pinggirnya kita pipihkan, kemudian kita tekan di pinggiran mug seperti ini. Kemudian kita letakkan di dalam muffin cup. Nah, langkah-langkah ini kita ulangi sampai semua adonan kita habis ya teman-teman. Kemudian fortune cookies kita yang sudah dilipat itu akan didiamkan sampai dia dingin. Nanti dia akan mengeras dan bentuknya tidak akan berubah-ubah lagi. Nah teman-teman, gimana? Serukah membuat fortune cookiesnya? Nah, sekarang fortune cookies Castella sudah jadi nih. Tinggal dibagikan kepada orang-orang di sekitar Castella. Tapi jangan lupa nanti ketika membagikan kepada teman-teman atau mungkin orang tua, kasih tahu mereka untuk dipecah dulu ya fortune cookiesnya seperti ini. Supaya mereka bisa membaca pesan yang sudah ditulis oleh teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa ada satu fakta menarik tentang fortune cookies? Udah tahu? Belum tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu dong. Nah, fortune cookies itu harus segera dimakan dan dihabiskan di hari yang sama ketika fortune cookies itu dibuat. Karena rasanya paling enak kalau dimakan setelah dia dibuat. Nah, sama juga seperti kasih Tuhan yang sudah kita terima. Kasih itu harus segera kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, segera, selalu, dimanapun dan kapanpun. Nah teman-teman, sekarang Castella mau pamit dulu ya, mau bagi-bagi fortune cookies nih. Dadah, sampai jumpa di feast berikutnya. Thank you teman-teman udah join bareng di Feast at Home for Stars Club pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk ikutin Feast at Home for Stars Club selanjutnya, karena kita punya topik-topik lagi yang tentunya nggak kalah menariknya di acara-acara selanjutnya. See ya and God bless. Please like and subscribe.